Allah berikan inspirasi itu, dengan izin Allah lahirlah lirik-lirik itu. Yang pasti setiap saya buat lirik saya akan teliti betul. Ini bisa dipatahkan nggak, bisa dibantah nggak, gitu. Saya hitung betul. Itu Pak. Ya, ini right or wrong, terbantah nggak, real nggak, apa itu saya pertanggungjawaban. Setiap lirik, tiap baris-baris itu. Tersinggung dengan gerakan dakwahnya. Kan pasti kan orang yang kayak Bandar Judi karena pengaruhnya Raja Dangdut kan besar sekali. Ya contoh ada pastilah serangan-serangan itu ada. Karena ini soal pendaringan kan. Iya. Soal narkoba, saya bikin lagu dulu narkoba judulnya. Baru saya bikin Merah Santika. Itu Merah Santika. Nah, sebelumnya ada nih. Ketika kita melarang orang main judi, bandar judi nyerang kita. Ketika kita melarang narkoba, bandar narkoba nyerang kita. Dan gitu kita saya rasakan. Teror-teror itu datang. Macam-macam lah. Ya, tapi tetap aja. Ya, kita harus. Nanti tidak ada karpet merah kan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sudahlah, jangan soalin Roma. Ini udah final, yang nggak percaya nggak bakal bisa dibikin percaya. Yang percaya ya udah final. Ini dibikin-bikin biar membara. Itu pun adu domba. Kan sang raja sendiri yang bernyanyi adu domba, mengadu domba. Jangan sampai lagu apa itu minuman keras miras apapun namamu ada dan narkotika itu kan, itu jangan sampai kejadian. Yang satu kejadian sama anaknya, yang satu kejadian sama bapaknya, yang satu kejadian sama anaknya, yang satu kejadian sama bapaknya. Jangan sampai itu. Awas. Yang sama anaknya udah kejadian, yang satu ini jangan sampai kejadian sama bapaknya. Awas. Yang sama anaknya udah kejadian, yang satu ini jangan sampai kejadian sama bapaknya. Tidak. Nah itu tadi, maka datanglah inspirasi min Allah. Allah berikan inspirasi itu, dengan izin Allah lahirlah lirik-lirik itu. Yang pasti setiap saya buat lirik saya akan teliti betul. Ini bisa dipatahkan nggak, bisa dibantah nggak, gitu. Saya hitung betul. Itu paling penting. Ya, ini right or wrong, terbantah nggak, real nggak, apa itu saya pertanggungjawaban. Setiap lirik, tiap baris-baris itu. Itu yang pasti. Jadi kita punya statement. Coba kira-kira orang bantahnya ini, kita jawab ini, terus tuh tesis anti orde baru. Kemudian merasa tersinggung dengan gerakan dakwahnya. Kan pasti kan orang yang kayak Bandar Judi karena pengaruhnya Raja Dangdut pada saat itu kan besar sekali. Ya contoh ada pastilah serangan-serangan itu ada. Karena ini soal pendaringan kan. Iya. Soal narkoba, saya bikin lagu dulu narkoba judulnya. Baru saya bikin Merah Santika. Itu Merah Santika. Nah, sebelumnya ada nih. Wahai pengguna janji muda, tahukah siapa musuh Anda? Narkotika, psikotropika. Jadi narkoba judulnya. Sebelum Merah Santika. Jadi ketika kita melarang orang main judi, bandar judi nyerang kita. Ketika kita melarang narkoba, bandar narkoba nyerang kita. Dan gitu juga saya rasakan. Teror-teror itu datang. Macam-macam lah teror. Ya, tapi tetap aja. Ya, kita harus. Nanti tidak ada karpet merah kan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sudahlah, jangan soalin Roma bahwa
ada itu ketika kau konser dangdut mereka yang minum minuman keras. Artinya dari dalam pun banyak orang yang kemudian mengkritik itu ya Bang Haji. Apa yang mengatakan musik haram dulu? Nih. Bahkan sekolah saya itu Bang Haji, sekolah para habaib, sekolah Islam itu ketika Bang Haji mau datang itu kita menyambut tuh semua dilokalisir untuk hadir konsernya Haji Roma Irahma tuh karena dianggap setara dengan tabligh akbar itu karena dianggap ya Pengajian. iya pengajian dan itu kan kayak inilah musik gitu. Ya. Artinya jawaban bagi orang-orang yang menganggap musik itu harus dengan kemaksiatan atau kesia-siaan. Ini jawaban mereka kan, makanya mereka bangga dengan soneta dengan Rasulullah Muhammad. Makanya, nih ya, kalau kamu itu nggak paham usul fikih, kamu pasti bakal ketipu sama kelompoknya si Imad itu. Coba nih, tes DNA itu untuk jadi dalil kepada subutul nasab, itu harus diperdebatkan dulu. Kalau kita aja ijma jadi dalil itu ada perdebatan di belakangnya kok. Makanya orang yang paham usul fikih, kayak Buya Yahya, Zara Somad, terus Syekh Ali Jumu'ah, ahli nasab, kan itu dari mantik, saya, ya kan paham usul fikih. Itu yang disebutkan anak, sudah sadar Alawi itu sudah subut. Keturunannya Rasulullah beres karena kita paham usul fikih. Karena kita paham usul fikih. Pertama itu kan kalau ngobrol sama Bang Haji dari tadi itu dan Bang Haji juga ngimamin sholat tadi, banyak hafalan ayatnya, kemudian banyak hafalan hadisnya, bahkan banyak hafalan kaidah-kaidah usul fikihnya. Itu dari mana Bang Haji? Dari Allah. Dari Allah pasti. Cuma melewati siapa nih Bang Haji? Saya banyak baca sebetulnya. Banyak membaca, lalu saya konfirmasi kepada ulama. Jadi kalau tanya guru saya siapa? Ya, semua ulama guru saya. Mereka-mereka yang nggak paham usul fikih ini sama kita dipinta mukadimah kubro nggak keluar. Dipinta usul fikih bagaimana cara ini isbatun nasab di DNA itu nggak keluar. Apa kan sebenarnya kayak gini aja. Ini kan teknologi modern. Dengan ini kita tahu siapa keturunan siapa. Udah cuma di situ aja. Nggak bisa kayak gitu. Ini orang nggak ngaji usul fikih. Coba kalau ngaji usul fikih itu, ini jelas di sini ada ijma. Nah untuk menetapkan DNA itu nanti ijma harus diruntuhkan dulu karena ijma sudah jelas dia hujah. Makanya dari dibahas dari segi yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya yaitu perbuatan Nabi, ijma, qiyas, istishab. Itu dilihat dari segi bahwa itu semua adalah hujah. Berarti ijma hujah atau bukan? Hujah. Lah untuk menggugurkan hujiatul ijma, kamu harus membatalkan ilmu usul fikih yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, ratusan tahun, malah ribuan tahun. Sekelas Imaduddin Al-Qanuhawi, dan nggak bisa itu. Nah, Imam Ghazali ngarang Al-Mustasfa ini, gurunya Al-Juwaini, Al-Waraqat, Al-Mahalli, mensyarahi, Syekh Said Fodah menghasiahi. Ini mau diruntuhkan. Menyi kurang, mau bisa.